Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kupas tuntas materi kalimat bahasa Indonesia. Di sini perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farul Arifin dengan NIM 1022025 Lalu saya 015 Muhammad dan Nandri rekan tim Sarusti saya. dengan NIM 102025017. Perkenalkan, nama saya Syaidah Wanda dengan NIM 1020252024. Perkenalkan, nama saya Siska Andini dengan NIM 1020225026. Nah, kita langsung saja mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih kalimat itu? Jadi, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, baik tulisan maupun tulisan, yang mengungkapkan pikiran atau perasaan secara utuh. Nah, dengan kalimat ini, seseorang dapat menyampaikan maksud atau idenya secara lengkap dan juga jelas. Lalu, di sini terdapat ciri-ciri dari kalimat. Yang pertama adalah terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua adalah posisi subjek dan predikat dapat dipertukarkan tempatnya. Subjek itu bisa dari jawaban dari siapa atau apa, sedangkan predikat jawaban dari mengapa dan bagaimana. Nah, di dalam wujud tulisan, ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Sebelum itu, ayo kita cermati kalimat-kalimat yang berada di bawah ini. Kira-kira mana aja ya yang termasuk kalimat ataupun yang bukan kalimat? Boleh dong di-spill? Nah, teman-teman, jadi yang merupakan kalimat merupakan nomor 1 dan juga nomor 4. Di mana ini strukturnya sudah lengkap, ada subjek, predikat, dan juga objek. Sedangkan yang bukan kalimat merupakan di nomor 2 dan 3. Oke, lanjut. Nah, kita akan membedah kalimat karena sangat tidak manusiawi. Kenapa sih pernyataan berikut merupakan bukan kalimat yang benar? Karena pernyataan tersebut itu merupakan anak dari kalimat. Nah, di dalam kalimat sendiri terdapat anak kalimat dan juga induk kalimat. Induk kalimat itu apa sih? Induk kalimat itu merupakan kalimat utama yang bisa berdiri sendiri dan sudah lengkap atau mempunyai arti yang lengkap, jelas ya. Jadi ciri-cirinya adalah bisa berdiri sendiri, minimal mempunyai subjek dan juga predikat. Kalau misalnya keduanya dipisahkan, maknanya tetap masuk akal atau logis. Yang kedua adalah anak kalimat. Anak kalimat ini merupakan bagian dari kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya belum lengkap. Nah, anak kalimat ini biasanya bergantung pada si induk kalimat. Contohnya seperti tadi yang sudah dijelasin, yaitu tidak dapat berdiri sendiri dan juga biasanya diawali oleh kalimat penghubung seperti karena, jika, atau seketika. Nah, kita akan membahas mengenai unsur-unsur di dalam kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek atau pokok kalimat ini merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan perilaku, suatu hal atau sesuatu masalah yang menjadi pokok untuk pembicaraan. Di sini terdapat beberapa contoh dari subjek. Yang pertama ada nomina, merupakan subjek berupa suatu kata benda, ada frasa nomina, hubungan dari kata benda, frasa verba, subjek yang berupa kegiatan, dan juga klausa, subjek berupa kata-kata yang memiliki subjek dan predikat. Untuk contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat di dalam ada ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam predikat. Predikat ini merupakan kalimat yang menyatakan tindakan atau perbuatan dari sifat, situasi, ciri, atau keadaan. Bagaimana subjek dalam satu kalimat. Di sini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada predikat verba atau transitif. Lalu ada predikat verba intransitif, predikat nominal, predikat adjektiva, numeralia, dan juga frasa preposisional.
Untuk ciri-cirinya, yang pertama adalah predikat verba itu bisa ditambahkan objek, sedangkan predikat verba intransitif itu tidak bisa diberi objek. Predikat nomina itu menunjukkan suatu identitas atau jabatan, predikat adjektiva itu menunjukkan keadaan atau suatu sifat, sedangkan numeralia merupakan menunjukkan suatu angka atau jumlah. Dan predikat frasa preposisional ini diawali dengan kata di, dilihat dari kalimat sudah tadi. Selanjutnya ada unsur objek. Objek itu adalah bagian dari kalimat untuk melengkapi unsur predikat. Objek ini biasanya berupa nomina, frasa, nomina, atau klausa. Selanjutnya ada juga pelengkap. Nah, pelengkap ini merupakan suatu komponen atau bagian dari kalimat yang melengkapi predikat. Selain itu, pelengkap ini juga berfungsi sebagai melengkapi informasi atau mengkhususkan suatu objek dan juga melengkapi unsur dari kalimat. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan dari objek dan juga pelengkap. Dari aspek yang pertama adalah letaknya. Sebenarnya sama-sama bisa diletakkan setelah predikat. Lalu untuk jenisnya, ketika objek itu mengikuti verba transitif, sedangkan untuk pelengkap dia mengikuti verba intransitif atau verba-verba tertentu. Jadi tidak bisa mengikuti verba transitif. Lalu yang kedua adalah dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, untuk objek sendiri dapat menjadi subjek ya teman-teman, sedangkan pelengkap itu tidak bisa. Lalu apakah objek dapat diberikan imbuhan pada kalimat pasif? Jawabannya bisa berubah, sedangkan pelengkap tidak dapat berubah. Lalu kehadiran dalam kalimat. Nah, objek ini wajib pada setiap verba transitif, sedangkan pelengkap tidak selalu wajib. Untuk jenis katanya, objek itu biasanya berupa nomina atau frasa nomina, sedangkan pelengkap dia lebih beragam, jadi bisa nomina, adjektiva, atau frasa-frasa lain. Nah, maknanya nih, untuk makna objek menerima tindakan dari subjek, sedangkan pelengkap dia hanya melengkapi atau memperjelas suatu makna di dalam predikat. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur keterangan. Keterangan ini merupakan bagian dari kalimat yang menerangkan atau melengkapi informasi dari sebuah kalimat. Ini terkait dengan tempat, waktu, dan juga sebab. Unsur keterangan ini dapat melengkapi atau dapat menerangkan dari unsur subjek, predikat, objek, dan juga pelengkap. Jenis keterangannya ada banyak ya teman-teman. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, tujuan, sebab akibat, dan juga jumlah serta alasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pola kalimat dasar. Nah, jadi apa sih pola kalimat dasar itu? Pola kalimat dasar itu merupakan susunan unsur-unsur kalimat yang paling sederhana. Nah, unsur utama dalam kalimat itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, yang dimana subjek itu pelaku atau yang sedang dibicarakan, sedangkan predikat tindakan atau keadaan, lalu objek yang dikenai tindakan, pelengkap itu adalah melengkapi predikat. Sementara keterangan, dia memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Next. Nah, di sini yang pertama ada pola subjek predikat, yang dimana kalimat paling sederhana. Contohnya seperti Andi belajar, Andi sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Lalu yang kedua ada pola subjek predikat objek. Biasanya digunakan jika predikat berupa verba transitif memerlukan objek. Contohnya seperti ibu memasak nasi, yang dimana subjeknya yaitu ibu, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objeknya. Lalu yang ketiga ada pola subjek predikat pelengkap, yang dimana pelengkap tidak bisa dijadikan subjek dalam bentuk pasif. Contohnya, dia menjadi ketua kelas, yang dimana dia itu sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, ketua kelas sebagai pelengkap. Lalu yang keempat, pola subjek predikat dan keterangan. Dia mengandung keterangan, contohnya itu mereka bermain di lapangan. Ada tambahan keterangan di lapangan. Lalu yang kelima ada pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di yang kelima ini dia kalimat lebih lengkap dengan objek dan keterangan. Contohnya seperti ayah membeli sepeda kemarin. Next.
Nah, di sini ada jenis kalimat berdasarkan struktur. Yang pertama ada kalimat tunggal, dia memiliki satu klausa, satu subjek, dan satu predikat. Contohnya, siswa itu membaca buku. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk, dia memiliki lebih dari satu klausa. Majemuk setara contohnya itu seperti saya belajar dan adik menonton TV. Lalu ada majemuk bertingkat, contohnya seperti saya belajar karena besok ujian. Lalu ada majemuk campuran, yang dimana gabungan setara dan bertingkat. Next. Nah, di sini berdasarkan tujuan atau isinya. Ada 4, yang dimana yang pertama ada kalimat berita atau deklaratif. Berisi pernyataan, contohnya seperti hari ini cuacanya cerah. Lalu yang kedua ada kalimat tanya atau interrogatif, mengandung sebuah pertanyaan. Contohnya, kapan kamu berangkat? Lalu yang ketiga ada kalimat perintah atau imperatif, berisi perintah atau larangan. Contohnya seperti tolong tutup pintu. Dan yang keempat ada kalimat seru atau eksklamatif, mengungkapkan sebuah perasaan. Contohnya seperti indah sekali pemandangan ini. Next. Nah, di sini ada jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsur. Ada 2, yaitu yang pertama ada kalimat lengkap, memiliki minimal subjek dan predikat. Contohnya mereka datang. Dan yang kedua ada kalimat tidak lengkap atau minor, tidak memiliki unsur yang lengkap. Contohnya seperti selamat pagi. Oke, kita masuk ke jenis kalimat berdasarkan fungsi. Kalimat menurut fungsinya adalah pengelompokan kalimat berdasarkan tujuan atau maksud penutur dalam menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar. Fungsi kalimat menentukan bagaimana informasi disampaikan, apakah untuk memberi informasi bertanya, memerintah, atau menyampaikan perasaan. Lalu di sini ada deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif, kalimat yang bertujuan memberikan informasi atau menyatakan sesuatu. Contohnya adalah mahasiswa sedang mengikuti seminar nasional dan teknologi digital berkembang sangat pesat. Yang kalimat interrogatifnya, kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, apa tujuan dari penelitian ini dan mengapa komunikasi efektif sangat penting. Lalu di sini ada imperatif dan eksklamatif. Kalimat imperatif, kalimat yang berfungsi untuk memberi perintah, ajakan, atau larangan. Contohnya, silakan kumpulkan tugas sebelum pukul 12 dan jangan menggunakan data tanpa sumber. Lalu kalimat eksklamatifnya, kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan kuat seperti kagum, heran, atau marah. Contohnya, wah, presentasi itu sangat menarik, atau hebat sekali penelitian tersebut. Oke, jadi pengertian kalimat efektif itu, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun secara baik dan benar serta tepat dan jelas sehingga tidak menimbulkan keracuan, makna atau ambigu. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri khas, yaitu kepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepanduan, dan kelogikan. Oke, jadi di sini ada ciri-ciri kalimat efektif kepadanan. Yang pertama itu subjek predikatnya jelas. Subjek tidak didahului kata depan, predikat tidak didahului partikel yang atau untuk. Contohnya, bagi semua mahasiswa harus membayar SPP. Itu yang salah. Yang benar itu semua mahasiswa harus membayar SPP. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Itu yang salah. Yang benar itu, dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Yang benar. Yang ketiga, penggunaan kata penghubung intrakalimat dan kata penghubung antarkalimat secara benar. Kata penghubung intrakalimat, contohnya, dia berasal dari Yogyakarta, sedangkan kekasihnya berasal dari Uzbekistan. Itu yang salah. Yang benar itu, dia berasal dari Yogyakarta, sedangkan kekasihnya berasal dari Uzbekistan. Itu yang benar. Kata penghubung antar kalimatnya, contoh, dia berasal dari Yogyakarta, sementara itu kekasihnya berasal dari Uzbekistan.
Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kalimat efektif keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Contohnya, dia tidak tahu dan paham masalah politik, itu yang salah. Lalu, dia tidak tahu dan tidak paham masalah politik, itu yang benar. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah penunjukan ide atau meletakkan kata tertentu di awal kalimat. Contohnya, rektor mengharapkan agar para mahasiswa dapat berperan aktif di dalam semua lini kehidupan. Yang B ada membuat urutan kata secara bertahap. Contohnya, bukan 1.000 atau 1 juta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada para korban bencana. Kemudian yang C yaitu melakukan pengulangan kata repetisi. Contohnya, pengembangan pariwisata Indonesia harus dilihat dari berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, dimensi politik maupun dimensi budaya. Kemudian yang D yaitu melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh yaitu anak itu tidak curang tetapi jujur. Yang E menggunakan partikel penekanan, contohnya mahasiswa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif kehematan. Kehematan adalah mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. A. Penghematan pengulangan subjek yang sama. Contoh, karena ia tidak diundang, ia tidak datang, itu tidak hemat. Lalu, karena tidak diundang, dia tidak datang, adalah bentuk yang hemat. Kemudian yang B yaitu menghindari subordinat pada hiponimi kata. Contohnya yaitu dia memakai baju berwarna merah, itu tidak hemat. Lalu dia berbaju merah adalah bentuk yang hemat. Yang C menghindari kesinoniman kata. Contohnya kata hanya bersinonim dengan kata saja. Dia hanya menyampaikan garis besarnya saja, adalah bentuk yang boros. Lalu dia hanya menyampaikan garis besarnya, adalah contoh bentuk yang hemat. Yang D itu menghemat bentuk jamak. Contoh, para hadirin sekalian, bentuk tidak hemat. Lalu hanya hadirin yaitu bentuk hematnya. Kemudian banyak buku-buku adalah bentuk tidak hemat. Kemudian banyak buku adalah bentuk hematnya. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif kepaduan. Kepaduan adalah hubungan yang padu antara unsur pembentuk kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele. Contohnya, hal yang perlu diingat adalah bahwa pesan pertama itu adalah merupakan pesan yang sangat penting sekali sehingga sulit melupakan itu. Dibandingkan dengan hal yang diingat adalah pesan pertama itu merupakan pesan yang sangat penting sehingga sulit dilupakan. Kemudian B itu kepaduan dalam menggunakan pola pasif, persona, aspek, agen, dan verbal. Contoh, masalah itu penulis sudah bahas dalam bab sebelumnya, itu tidak padu. Kemudian masalah itu sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya adalah bentuk yang padu. Kemudian yang C yaitu tidak menyisipkan kata daripada dan tentang di antara predikat verba dengan objek penderita. Contohnya, mereka membahas daripada hasil pemilu, itu adalah tidak padu. Kemudian mereka membahas hasil pemilu adalah bentuk yang padu. Lalu ciri-ciri kalimat efektif kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ini. Perhatikan kalimat di bawah ini. A. Waktu dan tempat kami persilakan. B. Untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan acara ini. C. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka selesailah penulisan laporan ini. Kalimat-kalimat di atas tidak logis. Yang logis adalah sebagai berikut. Bapak Seladi selaku ketua panitia kami persilakan. Kemudian yang B yaitu untuk menghemat waktu, kita lanjutkan acara ini. Yang C, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan laporan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman.